Di sebuah pasar yang penuh dengan ketakutan, sekelompok preman berkuasa, menindas para pedagang tanpa ampun. Tak ada yang berani melawan, polisi pun tutup mata. Namun, di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang lelaki tua, seorang pengemis yang tampaknya lemah dan tak berdaya. Tapi siapa sangka, pengemis ini bukan orang biasa. Dalam sekejap, pasar berubah menjadi medan pertarungan. Siapakah dia sebenarnya? Dari mana datangnya ilmu bertarung yang begitu dahsyat? Saksikan kisah lengkapnya dalam Pengemis Pembasmi Preman. Pasar Kota Senja adalah pusat perbelanjaan terbesar di daerah itu, tetapi juga yang paling berbahaya. Preman-preman bertato dengan tubuh kekar berkeliaran di setiap sudut, menindas pedagang kecil dan menarik upeti dari mereka. Setiap hari, para pedagang harus menyerahkan sebagian keuntungan mereka, atau bersiap menerima pukulan keras dari para penjahat itu. Tak ada yang berani melawan, karena mereka tahu polisi pun takut berurusan dengan geng preman ini. Di bawah pimpinan seorang pria kejam bernama Rico, kelompok preman itu semakin menjadi-jadi. Mereka tidak hanya meminta uang secara paksa, tetapi juga menghancurkan lapak-lapak yang menolak membayar. Para pedagang hanya bisa menangis dan mengutuk nasib mereka, sementara pelanggan mulai takut datang ke pasar. Pasar yang dulu ramai kini berubah menjadi tempat yang dipenuhi ketakutan. Pada suatu hari, di tengah kekacauan pasar yang dikuasai preman, seorang lelaki tua berpakaian lusuh datang. Rambutnya berantakan, wajahnya kotor, dan di tangannya ada sebuah mangkuk kecil untuk mengemis. Ia berjalan perlahan, melewati lapak-lapak yang sepi dan para pedagang yang menatapnya dengan iba. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tetapi kehadirannya seperti angin dingin yang membawa pertanda sesuatu akan terjadi. Rico, yang sedang memungut upeti dari seorang pedagang sayur, melihat lelaki tua itu dengan tatapan merendahkan. "Hei, pengemis, ini bukan tempat buat orang sepertimu. Pergi sebelum aku menghabisimu," katanya sambil menyeringai. Preman-premannya tertawa mengejek, mengira lelaki tua itu akan ketakutan dan lari. Namun, pengemis itu tidak bergerak. Sebaliknya, ia menatap Rico dengan mata tajam penuh ketenangan. "Sudah terlalu lama tempat ini dikuasai orang-orang sepertimu," katanya lirih. Tanpa peringatan, dalam sekejap mata, ia bergerak cepat, lebih cepat dari yang bisa diantisipasi oleh siapapun. Dan dalam hitungan detik, pertumpahan darah pun di pasar. Satu pukulan telak melayang ke wajah salah satu preman, membuatnya terpelanting ke belakang dan tak sadarkan diri. Para pedagang yang melihat kejadian itu hanya bisa melongo, tak percaya seorang lelaki tua yang tampak lemah bisa menjatuhkan seorang preman bertubuh kekar dengan satu serangan. Rico yang melihat anak buahnya tumbang, langsung murka. "Kurang ajar, hajar dia," teriaknya. Beberapa preman lain segera maju, mengayunkan tongkat dan pisau ke arah si pengemis. Namun, dengan gerakan yang begitu lincah, lelaki tua itu menghindari semua serangan dengan mudah. Sebuah tendangan keras menghantam dada salah satu preman, membuatnya terlempar menabrak tumpukan buah. Satu lagi jatuh setelah menerima pukulan di rahangnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 3 preman sudah terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Para pedagang mulai menyadari bahwa lelaki ini bukan pengemis biasa. Mereka saling berbisik, bertanya-tanya siapa sebenarnya orang tua ini. Rico yang mulai merasakan ketakutan, menggenggam pisaunya dengan erat dan mendekati lelaki tua itu. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Rico dengan suara gemetar. Namun, lelaki tua itu hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Aku hanya seorang tua yang ingin mengembalikan ketenangan di tempat ini." Para preman yang tersisa mulai mundur perlahan. Mereka tidak pernah melihat seseorang sekuat ini. Rico, meskipun marah, mulai merasakan ketakutan yang perlahan merayap ke dalam dirinya. Salah satu pedagang tua akhirnya berbisik kepada rekannya, "Aku pernah mendengar tentang seorang pendekar yang menghilang bertahun-tahun lalu," katanya, "dia menguasai ilmu silat tingkat tinggi." "Jangan-jangan ini dia," salah satu preman yang masih sadar berusaha menyerang dari belakang, tetapi sebelum pisaunya menyentuh si pengemis, lelaki tua itu berbalik dengan cepat dan menangkis serangan itu dengan satu tangan. Sebuah pukulan keras menghantam dada preman itu, membuatnya tersungkur dengan napas tersengal. Kerumunan mulai riuh, dan beberapa pedagang mulai berani bersorak. Harapan yang sudah lama hilang kini perlahan kembali. Rico menggertakkan giginya. "Kalian pikir hanya karena dia bisa bertarung, kalian bisa menang. Aku akan kembali, dan aku akan membawa lebih banyak orang," teriaknya sebelum berlari meninggalkan pasar bersama sisa anak buahnya. Rico kembali dengan pasukan yang lebih besar,
tetapi satu persatu mereka dikalahkan. Rahasia masa lalu si pengemis mulai terungkap, bahwa ia adalah seorang pendekar yang dulu dikenal sebagai Bayangan Petir, seorang ahli bela diri yang menghilang setelah keluarganya dibunuh oleh geng kriminal. Para pedagang dan warga mulai mendukung si pengemis, hingga akhirnya pertarungan terakhir terjadi. Hari itu, Rico datang dengan puluhan preman bersenjata. Mereka yakin kali ini mereka bisa membunuh si pengemis dan merebut kembali kekuasaan di pasar. Namun, para pedagang tidak lagi ketakutan. Mereka kini bersatu bersama si pengemis, bersiap mempertahankan tempat mereka. Pertarungan terakhir pun pecah. Rico yang menggunakan pisau besar berusaha menusuk si pengemis berkali-kali, tetapi setiap serangannya dapat dihindari dengan mudah. Pada akhirnya, satu pukulan telak menghantam dada Rico, membuatnya terkapar tak berdaya. Para preman yang melihat pemimpin mereka jatuh, langsung berlari menyelamatkan diri. Kekalahan Rico di tangan seorang pengemis menjadi bahan ejekan di antara kelompok preman lainnya. Malam itu, ia mengumpulkan sisa anak buahnya di sebuah gudang tua. Dengan wajah penuh amarah, Rico menggebrak meja dan berteriak, "Aku tidak peduli siapa dia. Kita harus membalas dendam. Malam ini, kita akan kembali ke pasar dan menghabisinya." Anak buahnya saling pandang dengan ragu. Mereka masih mengingat bagaimana lelaki tua itu melumpuhkan mereka dengan mudah. Namun, ketakutan terhadap Rico lebih besar daripada ketakutan terhadap pengemis itu. Akhirnya, mereka mengangguk setuju dan bersiap membawa senjata tajam. Di sisi lain, si pengemis duduk di sudut pasar yang kini mulai ramai kembali. Para pedagang memberinya makanan sebagai rasa terima kasih, tetapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Belum selesai. Mereka akan kembali." Benar saja, saat malam tiba, belasan preman datang dengan membawa pentungan dan pisau. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyerang si pengemis. Namun, dengan gerakan yang cepat dan presisi, ia menghindari setiap serangan dan melumpuhkan mereka satu persatu. Rico sendiri maju dengan pisau besar, berusaha menusuk si pengemis. Namun, dengan satu gerakan cepat, pengemis itu menangkap pergelangan tangan Rico dan mematahkannya dalam sekejap. Rico menjerit kesakitan sebelum akhirnya pingsan. Kemenangan atas para preman membuat pasar kembali hidup. Para pedagang merasa lebih aman, dan suasana yang sebelumnya penuh ketakutan perlahan berubah menjadi harapan. Mereka mulai berani membuka kembali lapak-lapak mereka tanpa rasa was-was. Si pengemis tetap tinggal di pasar, meskipun ia tidak meminta apa-apa dari para pedagang. Mereka mulai menyebutnya, si tua sakti. Anak-anak kecil pun mulai mendekatinya, penasaran dengan sosok misterius itu. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Seorang pria berjas hitam datang ke pasar, melihat preman-preman yang terkapar. Dia adalah Bagas, pemimpin organisasi kriminal yang lebih besar dan lebih kejam daripada Rico. Bagas menatap Rico yang masih tergeletak lemah. Dengan dingin, ia berkata, "Kau memalukan. Aku sendiri yang akan turun tangan." Para pedagang kembali dilanda ketakutan. Mereka tahu, jika Bagas turun tangan, maka kekacauan yang lebih besar akan terjadi. Bagas mengumpulkan anak buahnya yang jauh lebih banyak dan lebih terlatih. Mereka adalah para petarung bayaran yang biasa menangani masalah dengan kekerasan brutal. Dengan jumlah yang lebih besar dan senjata yang lebih mematikan, mereka bersiap untuk merebut kembali pasar. Di tengah kekhawatiran para pedagang, si pengemis tetap tenang. Ia sudah menghadapi ancaman lebih besar dalam hidupnya. Ia tahu, pertempuran kali ini tidak akan mudah, tetapi ia tidak akan mundur. Malam itu, beberapa orang misterius mulai meneror pasar. Mereka merusak lapak pedagang secara diam-diam, membakar beberapa warung kecil, dan menyebarkan rasa takut kembali. Si pengemis menyadari bahwa lawannya kali ini berbeda. Mereka lebih licik dan lebih kejam. Ia tahu, hanya ada satu cara untuk menyelesaikan ini, menghadapi Bagas secara langsung. Saat persiapan untuk menghadapi Bagas dilakukan, beberapa pedagang mulai penasaran dengan siapa sebenarnya si pengemis. Mereka bertanya kepadanya, tetapi ia selalu menghindari jawaban. Namun, seorang pedagang tua mengenali sesuatu dari cara bertarung si pengemis. Ia berkata, "Dulu, ada seorang pendekar yang terkenal di kalangan dunia persilatan. Ia dikenal sebagai Bayangan Petir. Ilmu silatnya tak tertandingi, tapi dia menghilang setelah keluarganya dibantai oleh sekelompok penjahat." Si pengemis menunduk, seolah tak ingin mengingat masa lalunya. Ia tahu, cepat atau lambat, identitasnya akan terungkap. Bagas sendiri mulai menyadari bahwa lawannya bukan orang biasa.
Ia mengerahkan mata-matanya untuk mencari tahu siapa sebenarnya lelaki tua itu. Malam itu, pertempuran besar terjadi di pasar. Bagas dan anak buahnya datang dalam jumlah yang lebih besar, bersiap merebut kembali wilayah mereka. Si pengemis berdiri di tengah pasar, menatap mereka tanpa rasa takut. Begitu pertempuran dimulai, ia kembali menunjukkan kemampuannya. Dengan kecepatan luar biasa, ia menangkis serangan demi serangan, melumpuhkan lawannya dengan presisi yang mematikan. Namun, kali ini lawannya lebih tangguh. Beberapa pukulan mulai mengenai tubuhnya, membuatnya terluka. Para pedagang yang menyaksikan mulai panik, takut bahwa kali ini, si pengemis akan kalah. Bagas sendiri maju ke depan, menantang si pengemis secara langsung. "Aku tidak peduli siapa kau. Aku akan menghabisimu," katanya sambil menghunus pedang. Saat bertarung melawan Bagas, si pengemis akhirnya mengeluarkan jurus yang hanya dikenal oleh segelintir orang di dunia persilatan. Para pedagang yang menyaksikan mulai berbisik, menyadari bahwa lelaki tua ini memang bukan orang biasa. Bagas pun mulai sadar siapa lawannya. "Jadi, kau pendekar legendaris itu?" tanyanya dengan nada terkejut. Si pengemis hanya tersenyum tipis. "Aku memang pernah menjadi pendekar. Tapi aku sudah lama meninggalkan dunia itu," jawabnya. Bagas menyadari bahwa jika ia terus bertarung, kemungkinan besar ia akan kalah. Namun, ia bukan orang yang mudah menyerah. Ia mengeluarkan sebuah pisau beracun dan mencoba menusuk si pengemis dengan licik. Pisau Bagas berhasil melukai bahu si pengemis. Darah mengalir deras, tetapi ia tetap berdiri tegak. Para pedagang mulai cemas, takut bahwa kali ini, pahlawan mereka benar-benar akan tumbang. Namun, si pengemis tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan satu tendangan keras, ia berhasil membuat Bagas terjatuh. Anak buah Bagas, yang melihat itu mulai panik dan berusaha menyerang bersama-sama. Para pedagang yang melihat keberanian si pengemis mulai memberanikan diri. Mereka melempar batu dan kayu ke arah para preman, membantu sebisa mereka. Dengan sisa tenaga yang ada, si pengemis melanjutkan pertarungannya, meskipun darah terus mengalir dari lukanya. Pertempuran semakin sengit. Bagas yang mulai terdesak mengeluarkan senjata api, berniat menghabisi si pengemis sekali untuk selamanya. Namun, sebelum ia bisa menarik pelatuk, si pengemis bergerak cepat dan menghantam pergelangan tangan Bagas, membuat pistolnya terlepas. Dengan satu pukulan terakhir, Bagas jatuh tak sadarkan diri. Anak buahnya yang melihat pemimpin mereka tumbang, langsung kabur menyelamatkan diri. Pasar akhirnya bebas dari para preman. Setelah pertempuran berakhir, si pengemis yang terluka parah memilih pergi meninggalkan pasar. Para pedagang berusaha menahannya, tetapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Tugasku sudah selesai." Ia berjalan perlahan, menghilang di antara keramaian. Para pedagang hanya bisa menatap kepergiannya dengan rasa hormat. Di tengah kekosongan yang tersisa setelah kekacauan pasar, beberapa preman mulai merasakan kegelisahan akan masa depan mereka. Di antara mereka, seorang preman muda bernama Dimas merasakan kehampaan dari jalan kekerasan yang selama ini ia tempuh. Ia menyaksikan betapa kehadiran sang pengemis, pendekar legendaris yang menyelamatkan pasar, telah mengubah segalanya, dan di dalam hatinya tumbuh benih keinginan untuk berubah. Dimas pun memberanikan diri meninggalkan lingkup gelap geng yang selama ini menjadi identitasnya. Dengan langkah ragu namun penuh tekad, ia memulai perjalanan untuk mencari sang pengemis yang kini hidup dalam kesederhanaan di sebuah desa terpencil. Setiap jejak langkahnya dipenuhi perenungan mendalam tentang dosa-dosa masa lalu dan harapan untuk menggapai kehidupan yang lebih bermakna. Sesampainya di desa, Dimas mendapati sang pengemis sedang duduk di tepi sungai, mengenang masa lalu yang kelam. Dengan penuh hormat dan kerendahan hati, Dimas menghampiri dan mengungkapkan niatnya, "Tuan, saya ingin belajar dari Anda. Saya ingin mengubah jalan hidup saya dan menebus segala kesalahan yang pernah saya perbuat." Kata-katanya penuh keikhlasan, menggema dalam keheningan sore yang syahdu. Sang pengemis menatap mata Dimas dengan tatapan yang mendalam, menyiratkan kegetiran sekaligus harapan. Ia berkata, "Perubahan bukanlah hal yang mudah, Dimas. Jika kau ingin berguru, kau harus rela meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang penuh kebencian dan kekerasan. Jalan penebusan penuh tantangan dan pengorbanan." Dengan tekad yang bulat, Dimas mengangguk, siap menerima setiap ujian yang akan datang. Pada hari itu, sang pengemis menerima Dimas sebagai muridnya. Di bawah bimbingan sang guru, Dimas mulai menapaki ilmu pertarungan yang sejati, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk melindungi yang lemah dan menebus dosa.
Babak baru dalam hidup Dimas pun dimulai, menyiratkan bahwa bahkan jiwa yang paling tersesat sekalipun dapat menemukan jalan menuju cahaya dan menjadi pahlawan sejati. Di bawah bimbingan sang pengemis yang ternyata adalah mantan pendekar legendaris, Dimas tidak hanya diajarkan ilmu bela diri, tetapi juga nilai-nilai kehidupan yang luhur. Suatu sore yang tenang di desa terpencil itu, sang guru mengajak Dimas duduk di bawah rindangnya pohon besar. Kekuatan sejati tidak hanya berasal dari otot dan kecepatan, Dimas, ujarnya dengan lembut, tetapi juga dari ketenangan jiwa yang hanya bisa didapat melalui iman dan pengabdian kepada Sang Pencipta. Sesi pelatihan pun berubah menjadi pelajaran hidup. Selain latihan fisik, sang pengemis mengajarkan tata cara sholat yang benar, memandu Dimas untuk meresapi setiap gerakan dan bacaan doa. Dengan penuh hikmat, Dimas belajar bahwa sholat adalah jembatan yang menghubungkan antara dunia fana dan kekal, memberikan kekuatan batin yang melengkapi latihan silatnya. Ia mulai merasakan kedamaian dalam setiap rakaat yang dijalankan, seolah setiap sujud menghapus noda dosa masa lalunya. Tak hanya itu, malam demi malam mereka mengaji bersama di sebuah musola kecil di pinggir desa. Di sana, ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan dengan lantunan yang menenangkan, menyusup ke dalam sanubari Dimas. Sang pengemis menjelaskan hikmah di balik setiap ayat, mengajarkan nilai-nilai kasih sayang, kejujuran, dan keikhlasan. Ilmu agama adalah cahaya yang menerangi jalan hidupmu, Dimas. Ia akan menuntunmu melewati kegelapan masa lalu dan memberi arti pada setiap langkah perjuanganmu, ujarnya sambil menatap tajam ke mata muridnya. Seiring waktu, perubahan dalam diri Dimas semakin nyata. Ia mulai melaksanakan sholat tepat waktu, rajin mengaji, dan rutin berzikir sebagai bentuk penghambaan kepada Tuhan. Disiplin ibadah dan latihan fisik membentuknya menjadi pejuang yang tidak hanya tangguh di medan laga, tetapi juga bijaksana dalam menghadapi kehidupan. Dari seorang preman yang dahulu terjerumus dalam dunia kekerasan, Dimas kini bertransformasi menjadi sosok yang menginspirasi, membawa harapan bagi mereka yang ingin berubah. Kisah transformasi Dimas pun menyebar ke seantero desa dan kota. Banyak yang terharu melihat betapa ilmu agama mampu mengubah hati seorang manusia. Dengan ilmu sholat, mengaji, dan nilai-nilai kebenaran yang diajarkan oleh sang guru, Dimas tidak hanya menebus dosa masa lalunya, tetapi juga membuktikan bahwa setiap insan memiliki kesempatan untuk bangkit dan menapaki jalan yang penuh berkah. Dan begitulah kisah seorang pengemis yang ternyata adalah seorang pendekar sejati. Dari seorang yang diremehkan, ia menjadi pahlawan yang menumpas kejahatan. Namun, lebih dari itu, ia juga menjadi guru bagi mereka yang ingin berubah. Dengan ilmu bela diri dan ajaran agama, ia menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya ada di tangan, tetapi juga dalam hati dan iman. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.